Guru SDN Bayito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Supriyani yang didakwa memukuli anak polisi berharap bisa divonis bebas oleh majelis hakim. Hal ini disampaikan Supriyani usai dituntut bebas dari dakwaan dugaan kasus pemukulan anak polisi oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sidang pembacaan tuntutan dengan terdakwa Supriyani digelar di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Usai tuntutannya dibacakan JPU, Supriyani tanpa ekspresi. Dirinya hanya mengaku senang dan berharap dengan tuntutan itu, bisa divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Andulo. Senang, alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu bisa vonis bebas, ungkapnya. Ia mengatakan dari tuntutan JPU tersebut, sejak awal sudah mengaku tidak pernah melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua murid, D. Sejak awal saya sudah sampaikan tidak memukul, kata Supriyani. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut bebas Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya muridnya di Kecamatan Bayito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Tuntutan dengan terdakwa Supriyani dibacakan langsung Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna yang juga selaku JPU. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan akan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara ini menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata Ujang. Selain itu, JPU menuntut Supriyani agar bebas dari segala tuntutan dakwaan ke-1 melanggar pasal 60 ayat 1 junto pasal 76 Undang-Undang Kepolisian nomor 35. Jaksa juga meminta agar barang bukti yang ada di dalam persidangan untuk dikembalikan ke saksi. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi NF, ungkapnya. Kedua sapu ijuk warna hijau dikembalikan ke saksi Sana Ali, ujar JPU. Diketahui sidang kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh murid D, anak polisi kembali dilanjutkan. Agenda sidang di PN Andulo Konawe Selatan pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024, ini yakni pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sidang yang diagendakan berlangsung pukul 9 WITA molor dan baru dimulai sekira pukul 10 WITA. Dalam sidang ini, Supriyani tampak memakai batik PGRI dan ditemani sanak keluarga. Tidak memukul kita. Yang penting nggak memukul itu aja udah. Iya, itu aja. Senang, alhamdulillah pada itu bisa. Polis cerita. Ya, divonis bebas. Kutip aja dah ke sana. Ya. Pertimbangan untuk dari jaksa penuntut menuntut Kan sudah dibacakan. menuntut Bacakan saya kan sudah merekam semua kan? ya, pertimbangannya apa? Kutip aja di sini. Tapi alat buktinya apa tadi sehingga Sudah saya bacakan. jaksa berkeyakinan bahwa ada terkait pemukulan. Kan sudah dibacakan ya. Bisa dijelaskan sedikit aja. Nantilah ya. Iya, jadi kalau kita membaca dakwaan JPU tadi ya, tuntutan JPU ya, itu dia menuntut bebas ya, dia menuntut bebas, tapi memang dia menyatakan bahwa katanya ada perbuatan tapi tidak ada mens rea ya. Nah ini menurut kami juga sesuatu yang aneh ya, karena bagaimana seseorang bisa dinyatakan bersalah tidak ada mens rea-nya di situ kan? Nah, kalau kita ingin melepaskan atau membebaskan seseorang dari suatu perbuatan kan cuma dalam KUHP kan cuma ada dua, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah ini kan tidak jelas bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan ya, kesimpulan akhir. Jadi saya pikir jaksa kebingungan memformulasikan ini ya. Dia menyatakan ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana itu? Jadi itu yang kami juga masih kurang bingung. Terus masih bingung sekali. Kemudian kedua, bahwa kalau itu dikatakan bahwa itu yang menghilangkan misalnya pidananya, itu akan kita pertanyakan itu masuk alasan pembenar atau pemaaf, karena ketiadaan mens rea itu bukan masuk sebagai alasan pembenar atau pemaaf ya. Alasan pembenar misalnya dia ada perintah jabatan ya, atau dia misalnya ada keadaan darurat, ada pembelaan terpaksa ya. Sama juga alasan pemaaf misalnya kan ada dia gangguan jiwa ya, ada
pembelaan yang melampaui batas. Nah itu kan mens rea itu tidak muncul, tidak ada di salah satu alasan. Jadi kami melihat bahwa sebenarnya sih lebih bagus kalau JPU menyatakan bahwa tidak ada perbuatan tersebut. Karena seperti tadi misalnya, cuma satu fakta yang dikatakan bahwa katanya di antara pukul 8 Download sampai Tribun 10 Edge sekarang, menghadirkan lokal peristiwa menjadi itu Indonesia. tidak diurai pada bagaimana peristiwa itu, bagaimana Ibu Supriyani bisa memukul. Kalau dikatakan tadi spontan, kenapa tiba-tiba spontan? Kan begitu. Padahal sebenarnya saksi Ibu Lili sudah menyatakan